Oke, selamat sore pemirsa. Kita ada di dalam barisan Long March. Kita bergerak dari Kota Bekasi menuju perbatasan DKI Jakarta. Aksi Long March yang dilakukan oleh Partai Buruh bersama dengan unsur-unsur pendirinya ini sudah berlangsung selama 6 hari. Jadi kawan-kawan yang Long March ini sudah berangkat dari Kota Bandung dari tanggal 2 hingga hari ini mereka berjalan kaki. Apa misi yang sedang dibawa oleh kawan-kawan yang sedang Long March pada hari ini? Tentu satu misi yang besar yang ingin disiarkan kepada rakyat, yang ingin disampaikan kepada masyarakat di sepanjang jalan. Ada 5 poin hal yang yang terus digelorakan, yang ingin diperjuangkan, yang menjadi yang menjadi kehendak besar dari gerakan buruh, gerakan rakyat untuk sesegera mungkin diselesaikan oleh pemerintah atau oleh negara. Satu, tentang persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sedari awal sudah ditolak oleh gerakan buruh, ditolak oleh gerakan rakyat, dan pemerintah Jokowi masih memaksakan melalui Perpu untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pemerintah Jokowi tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat. Pemerintah Jokowi tidak mau mendengar apa yang menjadi suara dari kaum buruh. Pemerintah yang buta matanya terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah yang tuli telinganya terhadap jeritan-jeritan rakyat. Kita meminta agar Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin memutus untuk membatalkan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kita juga menuntut kepada pemerintah, karena ini memasuki akhir tahun, di mana setiap akhir tahun akan ada ditetapkan upah bagi kaum buruh. Kita harus mengetahui bahwa upah adalah salah satu standar untuk melihat sejauh mana tingkat daya beli masyarakat. Upah akan menentukan daya beli akan menentukan bagaimana tingkat konsumsi, dan konsumsi masyarakat itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi faktor utama, salah satu faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi adalah upah. 5,4%, 50,4% pertumbuhan ekonomi ditompang oleh konsumsi. Sehingga negara harusnya merubah mindsetnya, tidak lagi memakai upah murah sebagai salah satu daya tarik untuk menarik investasi. Pemerintah harusnya sudah mulai berpikir bahwa upah adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan upah yang layak. Daya beli masyarakat juga akan terus meningkat. Sehingga usaha-usaha kecil, tukang gado-gado, tukang bakso, tukang mie ayam, penjual mie ayam, penjual nasi uduk bisa merasakan efek dari kenaikan upah, sehingga ekonomi akan tumbuh, ekonomi akan bergerak, rakyat akan sejahtera. Lalu selanjutnya, yang ketiga, hal yang paling menjadi penentu bagi demokrasi di kita. Negara membatasi ruang-ruang demokrasi yang ada pada hari ini melalui presiden threshold 20% dan parliamentary threshold 4%. Negara hari ini mengebiri hak setiap warga negara yang ingin maju menjadi presiden. Padahal undang-undang sudah mengatakan partai politik berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presidennya. Tapi hari ini melalui undang-undang dia membuat juga batasan 20% sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jelas hal seperti ini sangat merugikan bagi kepentingan partai buruh sebagai partai baru maupun kepentingan rakyat secara menyeluruh. Karena rakyat tidak bisa disuguhi dengan banyaknya calon-calon yang bisa menjadi alternatif. Rakyat akhirnya dipaksa hanya memilih beberapa orang yang kita anggap sudah afkir atau sudah basi atau sudah tidak bisa dianggap representasi dari kepentingan kelas pekerja. Sehingga partai buruh juga sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar presiden threshold dikembalikan menjadi 0%. Presiden threshold 0%, parliamentary threshold juga harus 0%. Baru kita bisa bertarung secara fair, baru seluruh rakyat akan bisa mendapatkan banyak pilihan-pilihan, atau kita bisa melihat adanya
presiden-presiden dari berbagai macam lapisan atau berbagai macam kalangan, sehingga kekuatan alternatif dan presiden alternatif bisa terwujud di negeri ini. Jadi Long March ini membawa pesan perjuangan sebenarnya. Long March ini memberikan siar kepada rakyat bahwa rakyat tidak pernah menyerah, rakyat terus berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya dan merebut apa yang menjadi haknya. Terima kasih, semoga Long March ini akan menuju Exco ke Jakarta Pusat. Besok tanggal 9, masa aksi akan tumpah ruah di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab Partai Buruh untuk menyerukan kepada seluruh rakyat agar turun terlibat dalam aksi, berpartisipasi dalam setiap perjuangan. Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang, menang, menang.